Beliau mengkhawatirkan jangan sampai kita rakyat Indonesia ini pecah. Masya Allah. Beliau adalah seorang nasionalis sejati, seseorang yang sangat mencintai bangsa ini. Karena rakyat semua baik, rakyat dan kuri Handayani. Coba hotel saya yang kerja rakyat, ini pentolannya, lima bosnya. Jadi rakyat kita ini menyapu lantai, jangan sapu yang kotor, menyapu lantai. Saya harap untuk kesadaran ini gimana perhatikan rakyat. Rakyat harus dimakmur karena mental dari Tuhan jadi syiar buat seluruh nasional dan itibar buat dunia bahwa Indonesia mengerti bahwa kita mental kita mengatasi, yaitu bahwa dunia punya budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Timur Tengah, kita budaya di Nusantara, beragama berapapun di Nusantara, fisik dan mental. Yang penting kita minta ke Tuhan, karena Kalimantan semar Indonesia, kepala Kalimantan Timur, Kaltara sayapnya, Kalteng adalah perutnya, Kalbar adalah itu ekornya. Jadi kita lihat tujuannya itu kompak, jangan jadi Kaltim jadi kebencian, tapi ini adalah badan sehingga cita-cita Sumba Palapa kita harus jadi adik kuasa. Indonesia bangsa pemenang, harus kita bukan menjajah dunia, tapi imbangi RT, imbangi Rusia, imbangi Prancis, imbangi Inggris. Saya yakin sudah kita tergabung, insya Allah bangsa itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Dunsu. Saya pernah tinggal di Samarinda sebagai penduduk di Samarinda. Dan sedikit mungkin saya ingin bercerita ya tentang satu sosok yang luar biasa di Samarinda. Beliau bernama HM Yosutomo. Pasti masyarakat Samarinda sudah sangat mengenal beliau karena peran beliau luar biasa di Kalimantan Timur, ya khususnya di Samarinda. Kiprah beliau tidak diragukan lagi perannya, ya baik dalam persatuan umat, ya sebagai bapak bangsa di sana. Begitu juga dalam memajukan umat Islam di Samarinda, khususnya di Kalimantan Timur pada umumnya, karena beliau
termasuk salah satu pengurus di MUI Kaltim, dan juga beliau adalah sebagai ketua Bapak Bangsa di sana. Ya, itu yang sedikit saya ketahui. Namun saya tidak akan bercerita tentang hal itu. Saya sedikit akan melihat dari sisi lain seorang HM Yosutomo. Dan terus terang beruntung, saya termasuk orang yang beruntung karena akhir-akhir ini beliau tinggal di Jakarta dan saya berkesempatan untuk beberapa kali ketemu dengan beliau. Beliau ada sosok yang menurut saya banyak hal yang bisa kita dalami tentang Yosutomo. Saya terinspirasi dengan bagaimana beliau mempunyai suatu mimpi yang luar biasa. Karena apa? Pak Yosutomo dilahirkan di satu tempat yang sangat kecil di Kalimantan Timur yang bernama Sinyur, yang jauh dari kota Samarinda. Namun dari tempat yang sangat jauh itu beliau bisa membawa nama bumi Sinyur menjadi tidak hanya dibawa ke level lokal tapi juga nasional, bahkan mengglobal. Ya, Sinyur luar biasa menurut saya. Ada hal yang menurut saya kenapa beliau bisa seperti sekarang, kenapa beliau bisa merintis satu usaha sehingga skalanya sedemikian besar seperti sekarang. Maka menurut saya ini yang values yang menurut saya harus coba kita nanti jadikan sebagai referensi bagi kita untuk dijadikan contoh. Ya, yang pertama adalah sosok Yosutomo menurut saya pasti sosok yang visioner. Dia punya dream, punya mimpi yang sangat besar. Mimpi adalah satu idealisme yang dia pikirkan. Dia punya idealisme mimpi yang didasarkan pada kemampuan beliau membaca peluang. Pasti kalau dia tidak mampu membaca peluang, pasti tidak bisa seperti sekarang ini. Kemampuan membaca peluang itu dilengkapi dengan hasrat yang tinggi, optimisme, dan cita-cita luhur. Itu value bagi saya. Itu menurut saya yang beliau miliki. Ya. Yang kedua adalah beliau seseorang yang sangat ambisius. Tapi ambisius dalam konotasi positif. Big ambition untuk mendapatkan big results. Jadi sesuatu yang besar, outputnya, resultnya itu pasti dicapai atau dimiliki oleh seseorang yang punya ambisi sangat besar, dan itu Pak Yosutomo. Dan ini menurut saya kalau ini kita tiru, kita teladani, maka ini kita akan menjadi sosok-sosok yang mudah-mudahan bisa mengikuti seperti beliau, ya, dalam cerita suksesnya ini. Ya. Jadi big ambition for the big result itu Pak Yosutomo. Yang berikutnya adalah ketika dia sudah punya ambisi, ketika dia sudah punya dream, ya, kemudian dia akan implementasikan itu dengan disiplin, dengan committed untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Berarti beliau itu sangat komit dengan apa yang dia inginkan. Dan ini menurut saya satu value yang luar biasa. Kalau tidak seperti itu, mana bisa seperti sekarang. Ya. Values berikutnya adalah beliau pasti seorang yang tangguh, resilience, ya, dan endurance-nya luar biasa, daya tahannya luar biasa. Dengan fluktuasi bisnis yang dia mulai rintis sejak awal, dari sejak kecil itu bisnis sampai sekarang mendunia dengan skalanya yang luar biasa. Menurut saya kalau dia tidak tangguh, kalau beliau tidak punya daya tahan yang luar biasa, itu tidak akan seperti sekarang. Itu beliau. Ya. Kemudian beliau itu punya sesuatu yang luar biasa yang lainnya. Apa itu? Dia mampu menginspirasi dan mengenergize semua tim yang dibawanya. Jadi dia mampu, ya, meng-create satu organisasi bisnis, dan dia mampu memberikan energi positif terhadap seluruh timnya, sehingga mampu mengenergize, mampu mendorong spirit bersama untuk maju, sehingga luar biasa, ya, perusahaan yang dibangun sampai dengan sekarang, ya, itu tidak pernah saya lihat turun begitu, ya, bahkan terus semakin besar dan semakin membesar, bahkan tidak kalah menurut saya dengan perusahaan besar di level nasional di Jakarta.
Ya, kurang lebih saya melihatnya seperti itu beliau, ya, mengenergize. Kemudian berikutnya adalah sifat yang sangat positif dari beliau adalah beliau seorang yang tegas, beliau lugas, dan tentunya beliau tidak cengeng, begitu ya. Nah, ini menurut saya beberapa values ya positif yang menurut saya harus kita coba dalami, kemudian kita tiru dan kita teladani untuk mendapatkan apa yang bisa beliau capai, ya. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, maka saya pikir ada contoh yang sekarang bisa kita tiru, dan contohnya ada di beliau. Maka menurut hemat saya, Pak Yos Sutomo adalah tidak hanya sebagai bapak bangsa, tetapi seseorang yang punya pribadi luhur, punya keinginan yang keras gitu ya, dengan values yang menurut saya patut untuk kita contoh dan kita teladani. Ada satu yang menurut saya sangat luar biasa, ya, sisi lain dari beliau, saya berbincang-bincang dengan beliau. Dan satu yang menurut saya pun sampai bergetar mendengar beliau berkata. Beliau berkata bahwa beliau melihat Indonesia ini luar biasa. Pertama dari kekayaan budayanya, yang kedua dari ragam penduduknya, masyarakatnya, yang ketiga dari kekayaan alamnya. Indonesia adalah tempat yang sangat luar biasa sempurna di dunia ini. Sehingga beliau mengkhawatirkan jangan sampai kita rakyat Indonesia ini pecah. Masya Allah. Beliau adalah seorang nasionalis sejati, seseorang yang sangat mencintai bangsa ini. Ya, ada kejadian di mana ketika pas di hari raya pernah saya berkunjung ke rumah beliau, gitu ya. Beliau terima semua orang, suku, ras, agama apapun, dia tidak membeda-bedakan itu semua. Beliau semua rangkul, beliau rangkul itu semua. Beliau terima itu semua dengan senyuman. Masya Allah. Di sini betapa beliau adalah orang yang sudah sangat luar biasa berhasilnya, gitu ya. Tetapi beliau tetap bisa menerima, bisa mengayomi, ya, bisa merangkul kita semua, ya, dan tidak membeda-bedakan kita semua. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa beruntung kita di Kalimantan Timur punya Bapak seorang Yos Sutomo, HM Yos Sutomo, yang sudah sangat mewarnai tidak hanya Samarinda, tidak hanya Kalimantan, tapi menurut saya beliau mewarnai bangsa ini, bangsa Indonesia. Beliau adalah seorang sosok yang sangat inspiring, yang mampu menginspirasi kita semua. Mari kita sama-sama mendoakan beliau, semoga beliau selalu dalam keadaan kondisi sehat, selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan semoga tetap Pak HM Yos Sutomo, beliau tetap bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, tetap memberikan kontribusi yang positif kepada kita semua. Ya, kami sangat rindu kepada Pak HM Yos Sutomo, ya, untuk setiap hari kita bisa bersengkrama dengan beliau, berbagi apa-apa yang beliau pernah alami untuk terus kami pelihara dan kami kembangkan. Terima kasih Pak Yos Sutomo, dan juga tentunya saya juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada kota Samarinda di hari jadinya yang ke-356. Semoga Samarinda menjadi kota yang semakin besar, kota yang semakin maju, bahkan menjadi kota yang menjadi tujuan banyak orang, ya, untuk bisa datang ke sana. Mudah-mudahan kota Samarinda menjadi kota yang gemah ripah Allah Cinawi, memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang ada di sana, membuat rasa nyaman dan membuat kita semakin betah di sana. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad
Muhammad Yos Sutomo yang terlahir dari Desa Seniur, Kalimantan Timur memberikan pernyataan bahwa kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembah candra di muka bagi Haji Muhammad Yos Sutomo dalam berjuang yang dimulai dari titik nol dengan semangat bagai api yang menyala-nyala, bekerja keras, memeras keringat sehingga mampu mewujudkan cita-cita besarnya, yang di kemudian hari menjadi seorang tokoh besar, dikenal sebagai pengusaha sukses, juga termasuk tokoh kebangsaan yang memiliki segudang prestasi serta berbagai penghargaan yang diraih, dipercaya oleh masyarakat kota Samarinda menjadi pembina dari beberapa organisasi kemasyarakatan. Haji Muhammad Yos Sutomo termasuk memiliki andil besar turut serta membangun kota Samarinda. Beberapa perusahaannya sudah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kota Samarinda. Sudah bisa dipastikan betapa Haji Muhammad Yos Sutomo begitu menghargai tentang sejarah kota Samarinda di masa lalu merupakan salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Pada abad ke-13 Masehi tahun 1201 sampai tahun 1300 sebelum lebih dikenal bernama Samarinda, sudah terdapat perkampungan penduduk dengan 6 lokasi yaitu Pulau Atas, Karangasan atau Karangasam, Karamumus atau Karangmumus, Luah Bakung atau Loa Bakung, Sembuyutan atau Sambutan dan Mangkupelas atau Mangkupalas. Pemberian nama 6 kampung tersebut memang tercantum di dalam manuskrip surat Salasilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 Hijriah tanggal 24 Februari tahun 1849 Masehi. Sudah nasibku dirundung malang, ingin ditahan hidup derita. Sudah disanggup terima ada. Pada tahun 1565, terjadi migrasi suku Banjar dari Batang Banyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Pada saat itu rombongan Banjar dari Amuntai di bawah pimpinan Arya Manau dari Kerajaan Kuripan, Hindu, merintis berdirinya Kerajaan Sadurangas Pasir Balengkong di daerah Pasir. Kemudian, suku Banjar juga menyebar di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara, yang di dalamnya meliputi kawasan di daerah yang sekarang disebut kota Samarinda. Sejarah bermukimnya suku Banjar di Kalimantan bagian timur pada masa otoritas Kerajaan Banjar juga dinyatakan oleh tim peneliti dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1976 bahwa bermukimnya suku Banjar di daerah ini untuk pertama kali ialah pada waktu Kerajaan Kutai Kartanegara tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar. Pernyataan tersebut menurut Haji Muhammad Yos Sutomo perlu ditinjau atau ditelusuri ulang dengan acuan literasi yang menguatkan sehingga menjadi acuan tanpa terkesan pendiskreditan, agar bisa dijadikan satu kebenaran sejarah untuk dikabarkan bagi masyarakat kota Samarinda maupun nasional ataupun dalam skala internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Banjar menjadi bahasa dominan mayoritas masyarakat kota Samarinda hingga saat ini, meskipun terdapat beragam suku yang datang, seperti Dayak, Bugis, Batak, Jawa, dan lain-lain. Pada tahun 1730, rombongan suku Bugis Wajo yang dipimpin Lamohang Daeng Mangkona merantau ke kota Samarinda. Semula mereka diizinkan oleh Raja Kutai bermukim di Muara Karangmumus, tetapi dengan pertimbangan subjektif bahwa kondisi alamnya kurang baik, mereka memilih lokasi di kota Samarinda seberang. Dalam kaitan ini, lokasi di bagian Samarinda kota sebelum kedatangan Bugis Wajo, sudah terbentuk permukiman penduduk dengan sebagian areal perladangan dan persawahan yang pada umumnya dipusatkan di sepanjang tepi Sungai Karangmumus dan Karangasam. Mengenai nama Lamohang Daeng Mangkona yang diklaim sebagai pendiri Samarinda seberang, hal itu masih dianggap kontroversi lantaran namanya tidak ditemukan dalam sumber arsip dan literatur kolonial. Namanya juga tidak tercatat dalam surat perjanjian antara Bugis dan Sultan Kutai. Yang tercatat dalam perjanjian beraksara Arab Melayu dan penelitian S.W. Trom, 1881, sebagai pemimpin Bugis adalah Anahoda Latuji. Mengenai asal-usul nama Samarinda,
Tradisi lisan penduduk Samarinda menyebutkan, asal-usul nama Samarinda dilatar belakangi oleh posisi sama rendahnya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Tempo dulu, setiap kali air sungai pasang, kawasan tepian kota selalu tenggelam. Selanjutnya, tepian Mahakam mengalami pengurukan penimbunan berkali-kali hingga kini bertambah 2 meter dari ketinggian semula. Umar Dahlan mengungkapkan, asal kata Samarinda dari bahasa Banjar karena permukaan tanah yang tetap rendah, tidak bergerak, bukan permukaan sungai yang airnya naik turun. Ini disebabkan jika patokannya sungai, maka istilahnya adalah sama tinggi, bukan sama rendah. Sebutan sama rendah inilah yang mula-mula disematkan sebagai nama lokasi yang terletak di pinggir Sungai Mahakam. Lama-kelamaan nama tersebut berkembang menjadi sebuah lafal yang melodius, Samarinda. Lalu janda. Saya mau ikut bang. Fotonya tahu lengkap nih. Pak kirim foto, jangan ke Pak Yon, malah nanti. Itu udah lah. Boleh minta nomor HP-nya Pak? Yang paling Haji Muhammad Yos Sutomo, atas nama keluarga besar Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, mengucapkan selamat hari jadi kota Samarinda ke-356. Jadikan Samarinda kota tepian, semakin hari kian menawan, dan selalu membangun harmonisasi kerukunan antar suku, agama, ras dan antar golongan, menjunjung tinggi hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Ingat pesan dan warisan, katanya ada diserahkan untuk nyamboni hidup mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Asyari Hasan, Ketua Tanfidiyah, Pengurus Cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda, berbicara tentang profil dan figur Bapak Haji Muhammad Yasutomo, di mana beliau ini adalah seorang guru bangsa, tokoh masyarakat, tokoh pengusaha yang sukses, tokoh agama, karena beliau juga pernah menjabat sebagai salah satu mustasar pengurus wilayah Jamiah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur masa khidmat 2012 dan 2022. Adapun beliau juga sesepuh masyarakat yang sangat menjunjung tinggi akan nilai pluralisme dan toleransi. Nah, terkait dengan perkembangan pembangunan Kota Samarinda, beliau juga begitu besar jasa dan kontribusinya. Oleh karena itu, bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Samarinda yang ke-356 di tahun 2024 ini, kami mendoakan semoga Kota Samarinda semakin maju dan semakin maju. Secara pribadi kami juga mendoakan kepada Bapak HM Yasutomo, semoga selalu terjaga kesehatannya, diberikan panjang umur yang berkah, dan saatnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kondisi husnul khotimah. Amin, 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 Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan terima kasih kepada Pak Yustomo khususnya yang telah mengadakan acara syukuran terhadap 9 tokoh Kaltim yang berusia di atas 80 tahun. Dan kita ucapkan terima kasih kepada 9 orang ini, termasuk kelompok orang yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pembangunan di Kaltim. Kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka. Semoga mereka panjang umur, diberikan kesehatan dan bisa terus produktif. Pesan dan warisan katanya ada. Forum kebangsaan yang di Jalan Ki Hajar Dewantara atau area Universitas Mula Warman. Di sebelah kantor Forum Kebangsaan ini atau di sebelah pagar ini rencana pembangunan Forum Adat Dayak. Dan sebelah Forum Adat Dayak ini rencana pembangunan sekretariat kantor NU. Ya, selanjutnya penyerahan kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama dari Ketua PCNU Kota Samarinda kepada yang mewakili Bapak HM Yustomo. Saya kira itu lain sakartum itu, ini solusinya apa? Jangan hanya ngomong, ya kan? Kita kan minta berkat Tuhan. Karena aman itu tidak diberi oleh Tuhan. Nabi Muhammad berpesan 3 hal. 1, kekayaan dikasih. 2, kepintaran ilmu dikasih. Kesatuan persatuan bersambung. Makanya kita harus kalau gimana silaturahmi. Terima kasih.